Baik, perkenalkan nama saya RB Ahmad Lukman Adikara dari kelas B Prodi Sistem Informasi untuk mata kuliah Data Mining. Ingin menjelaskan hasil dari lembar kerja mahasiswa, yaitu membahas tentang NUMPI pada pertemuan praktikum minggu kedua. Jadi untuk yang pertama itu adalah membuat array 2D menggunakan NumPy. Jadi di sini saya langsung membuat arraynya terlebih dahulu. Nah, kemudian masukkan inputan ini tekan di sini per baris ini dibuat, kemudian dipisahkan oleh koma sehingga menjadikan array 2D. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu membuat array 3D menggunakan NumPy. Jadi untuk yang array 3D ini seperti membuat array 2D, namun ditambahkan kurung tutup lagi setelah koma, setelah dari array yang sebelumnya. Jadi ini array 2D, ini array 2D, ini array 2D, nanti akan menghasilkan array 3D yang seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu dengan menambahkan satu angka pada setiap bilangan yang ganjil. Jadi 1 ditambah 1, nanti 1 tambah 1, sini ada 7 ditambah 1, kemudian ada 3 ditambah 1. Dan untuk menambahkan angka 2 pada setiap bilangan yang genap pada kolom array ini. Di untuk awalnya itu saya membuat dulu bentuk array 2D dari tabel ini. Kemudian saya membuat fungsi modify number ini adalah untuk angka yang akan dilakukan iterasi pada setiap kolom ini. Jadi yang mana awalnya itu merupakan salinan, yaitu menggunakan fungsi NumPy yaitu copy, sehingga array awal ini tidak berubah bentuknya saat akan dilakukan iterasi selanjutnya. Nah, kemudian lakukan iterasi pada copy yang sudah dibuat ini dengan shape yaitu 0. Nah, jadi setiap range yang ada di shape ini itu akan dilakukan pengecekan dengan menggunakan modulus, saya lupa dengan penyebutan namanya, untuk menentukan apakah akan habis dibagi dengan 2. Jikalau dia habis dibagi 2, maka dia akan ditambahkan dengan 2 dan langsung dimasukkan ke dalam CD menggunakan fungsi return. Kemudian untuk jika misalnya dia itu tidak habis dibagi 2, maka dia akan ditambahkan 1 karena dia merupakan bilangan ganjil. Nah, kemudian saya akan melakukan print untuk array awal, jadi yang ini yang sebelum dilakukan copy dan diubah isinya, dan yang baru. Nah, nanti akan masukkan seperti ini. Jadi 1 itu menjadi 2, 8 itu menjadi 10. Jadi yang genap itu akan ditambahkan 2, sedangkan yang ganjil itu akan ditambahkan 1. Selanjutnya, membalikan sumbu Z atau aksis 0 jika dalam bahasa NumPy dari sumbu array dari array 3D yang diberikan ini. Sumbu Z itu adalah misal sumbu atas dan bawah. Jadi kalau di array 2D nanti akan membedakan ini dan ini, jadi akan ditukar. Tapi karena ini array 3D yang terdiri dari 3 array 2D, jadinya dia memindahkan array yang pertama dan terakhir ini bertukar tempat menggunakan fungsi dari NumPy yaitu flip dengan aksis 0, atau yaitu jadi sumbu Z di sini merupakan aksis 0. Nah, nanti hasilnya akan terbalik, yang awal jadi akhir tetap, yang akhir jadi awal. Kemudian selanjutnya menggunakan fungsi
reshape untuk mengubah bentuk dari array 3D menjadi array 2D, yaitu berukuran 6x6 yang awalnya itu ini berbentuk seperti ini. Nah, jadi pertama itu masih menggunakan array yang sama, dilakukan fungsi reshape, di mana reshape ini menentukan untuk 6 ini adalah panjang dari setiap satu array itu, satu kolom array ini, satu baris, dan 6 ini merupakan berapa banyak akan dibentuk array yang diubah dari ini. Jadi menghasilkan bentuk seperti ini yang awalnya 3D menjadi 2D dengan ini. Jadi dia akan mengambil secara berurutan. Jadi 1 2 3 4 5 6, kemudian dia masukkan. Jadi lalu 1 2 3 4 5 6, kemudian dia akan masukkan lagi. Kemudian dan seterusnya, di mana akan menghasilkan bentuk seperti ini dengan sebanyak 6 ke bawah ini. Kemudian yang soal ke-6 terakhir, yaitu mengubah bentuk dari matriks kiri menjadi matriks kanan di sini. Jadi sepemahaman dari hasil observasi saya, yang berubah dari matriks ini adalah posisi di mana yang awalnya itu misal 5 10 7 8 9 10 ini ada di sisi kiri atas atau di kuadran 4. Nah, itu berpindah ada di kuadran 2. Jadi dia flip atau bertukar tempat dengan kolom yang ada di kuadran kedua ini. Nah, begitu juga berlaku untuk dari sisi kuadran 1 dan 3 ini, mereka bertukar tempat. Oleh karena itu, saya melakukannya adalah pertama membuat setiap dari kuadran ini menjadi satu array. Nah, ini jadi array 1 itu terdiri dari 5 10, 7 8, 9 10. Kemudian itu array 2, saya array 2 itu menggunakan mengambil dari kuadran satunya. Jadi 1 2 3 4 begitu. Nah, dan seterusnya untuk array 3 gitu. Nah, kemudian setelah membagi ini, baru saya membuat bentuk kirinya terlebih dahulu menggunakan hashtag ini. Jadi posisinya itu ada dua formasi. Formasi pertama itu gabungan antara array 1 dan 2 sehingga membentuk array dengan panjang 4 kali 3 ini, dan yang kemudian yang row 2 untuk yang bawahnya, jadi 4 kali 3 yang ini. Nah, setelah menggunakan hashtag ini horizontal, jadi kanan kiri digabungkan, saya menggunakan vertical tag untuk menggabungkan antara tadi itu yang formation 1 yaitu ini dan formation 2 yaitu ini. Kemudian membentuklah bentuk kiri. Jadi bentuk kiri saya buat begitu. Karena di sini saya menggunakan 4 array berbeda, bukan menggunakan satu array yang di flip secara 90 derajat 180 derajat, bukan berputar seperti ini. Jadi saya hanya menerapkan yang sama seperti ini, namun perbedaannya adalah pada kondisi formasinya. Jadi ditukar jadi 1 ke 4, 4 ke 1, 2 ke 3, dan 3 ke 2, sehingga saat di print akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, begitu. Nah, jadi begitulah hasil pengerjaan dari LKM saya, menerapkan NumPy untuk memanipulasi array matriks supaya bisa dioperasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.